Lo tahu nggak sih kalau ternyata airbag itu bisa nyelakain kita sih? Waduh. Bayangin chat, fitur yang harusnya nyelamatin nyawa kita malah jadi benda yang paling berbahaya di mobil. Jadi gue mau ceritain tentang skandal Takata, perusahaan asal Jepang yang dulunya adalah salah satu produsen airbag terbesar di dunia. Mereka itu nyuplai airbag hampir ke semua merek mobil kayak Honda, Toyota, BMW, Ford, pokoknya banyak banget lah. Ceritanya ini bermula dari ambisi satu orang, yaitu Shigehisa Takada. Dia ini adalah CEO Takata saat itu ya, sekaligus cucu dari pendiri perusahaannya. Di bawah kendalinya dia nih, Takata dapet tekanan luar biasa buat nurunin biaya produksinya, supaya bisa menang tender lah dari raksasa perusahaan otomotif. Akhirnya sekitar akhir tahun 90-an, para insinyur mereka mulai ngelakuin eksperimen yang fatal. Biasanya airbag itu kan pakai bahan kimia guanidin nitrat yang stabil tapi mahal. Demi neken budget mereka beralih ke amonium nitrat. Lo tahu nggak itu bahan apa sih? Bahan apa itu? Bahan kimia yang biasa dipakai buat pupuk atau bahan peledak tambang. Harganya murah banget ya, tapi masalahnya dia punya kelemahan besar, yaitu sangat sensitif terhadap suhu panas dan kelembapan. Akhirnya masalah pun mulai muncul di pabrik mereka yang ada di Monclova, Meksiko. Karena kontrol kualitas di sana itu berantakan dan lingkungannya lembab, bubuk amonium nitrat ini mulai rusak. Nah, disinilah letak jahatnya korporat ya. Bukannya lapor kalau produk mereka cacat, para petinggi Takata malah milih buat nutup-nutupin. Nah, terus ada satu nama kunci yang harus lo tahu, yaitu Thomas Lilly. Dia adalah salah satu insinyur senior di Takata, Amerika. Sekitar tahun 2004, dia dan timnya sempat ngelakuin tes rahasia setelah dapat laporan airbag meledak di mobil Honda. Hasil tesnya ngeri banget. Tabung pengembangnya beneran pecah dan ngeluarin serpihan besi tajam. Thomas ini udah ngasih peringatan keras ke manajemen, tapi respon mereka bukannya narik produk, mereka malah diduga nyuruh timnya buat ngapus semua data tes itu dan ngebuang semua barang buktinya ke tong sampah. Jadi mereka sengaja manipulasi data supaya kontrak sama perusahaan mobil besar tetap aman. Tapi yang namanya bangke kan mau disembunyiin gimana pun juga pasti akan kecium juga kan. Tragedi itu akhirnya pecah ke publik gara-gara sebuah kasus tragis di 2009. Ada kasus apa itu? Ada seorang remaja cewek bernama Ashley Parham meninggal cuma gara-gara benturan kecil pas lagi parkir. Harusnya dia itu cuma luka ringan ya, tapi airbag Takata di mobilnya meledak terlalu kencang kayak granat dan serpihan besinya itu kena leher dia ya. Jadinya fatal. Setelah kasus Ashley ini, otoritas keamanan Amerika mulai turun tangan. Tapi lu tau nggak? Takata tetap ngeles ya. Mereka sempat nyalain cuaca, nyalain pekerja di Meksiko. Pokoknya nggak mau ngaku kalau desain dasarnya itu emang cacat. Sampai akhirnya media besar kayak New York Times ngebongkar kalau Takata udah tahu soal ini dari 10 tahun sebelumnya. Terus efek dominonya itu benar-benar gila ya. Kejadian ini bukan cuma masalah teknis biasa, tapi berubah jadi penarikan produk atau recall terbesar dalam sejarah umat manusia. Bayangin aja, ada lebih dari 100 juta unit airbag di seluruh dunia yang harus diganti. Dan buat para petingginya, hukumannya nggak main-main. Takata akhirnya dijatuhi denda sebesar $1 miliar ya. Wah, besar sekali itu. Dan gak cuma urusan duit, tapi eksekutif senior mereka, yaitu Shinichi Takata, Hideo Nakajima, dan Tsuneo Chikarashi, akhirnya harus didakwa karena terbukti memanipulasi data untuk nutupin bobroknya perusahaan. Akhirnya, tahun 2017, Takata resmi dinyatakan bangkrut.